Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini bisa share kegiatanku lagi sebagai ibu rumah tangga di warung Pinky Sederhana. Semoga apa yang aku share bisa selalu bermanfaat, bisa selalu menginspirasi, memotivasi, dan bisa menghibur kalian semua. Oke teman-teman, ini videonya saya ambil setelah saya pulang dari belanja kebutuhan warung. Terus ternyata ini bocil-bocilnya udah ngumpul di warung gitu teman-teman, karena memang di sini tuh udah kesorean sekitar asar. Saya baru pulang dari belanja, soalnya si Pinky atau motor ini tuh tadi dipakai Abang Nesar ngaji teman-teman. Makanya saya nunggu Abang Nesarnya pulang dulu baru saya keluar belanja untuk kebutuhan warung gitu di toko grosiran. Selain belanja di toko grosiran, saya juga belanja ke toko kosmetik lagi ya teman-teman, untuk nyetok kelai, soalnya dari kemarin bocil masih pengen jajan kelai gitu. Dan alhamdulillah baru aja sampai di warung, kelainya udah diborong sama bocil-bocil sampai habis gitu. Jadi itu kelainya cuma numpang lewat di warung aja ya teman-teman, karena udah pada dibeli sama bocilnya. Sebenarnya tadi di toko kosmetik itu kakak ownernya ngasih tahu saya kalau stoknya masih ada 5 piece atau 5 pak clay gitu ya teman-teman, tapi saya berpikirnya saya cukup ambil 3 pak aja dulu, nanti kalau habis insya Allah saya balik lagi. Dan ternyata setelah sampai di warung, claynya yang 3 pak itu alhamdulillah udah habis ya teman-teman, tapi sebagiannya itu di keep dulu, barulah besoknya bocilnya ngambil gitu. Yang 1 pak itu di keep gitu ya teman-teman, katanya besok baru bocilnya ngambil gitu. Yang keep pun gak sembarang orang ya teman-teman, gak semuanya saya kasih ngutang atau nyimpen barang gitu ya teman-teman. Kecuali bocil-bocil ini sih saya udah percaya sama mereka, kalau misalnya mereka bilang besok ngambil, mereka betul-betul ngambil barangnya besok ya teman-teman. Jadi saya itu ngasih pinjaman, tapi bukan pinjaman juga sih teman-teman, soalnya mereka cuma nyimpen gitu, besoknya langsung diambil. Jadi saya nggak nganggap mereka ngutang ya teman-teman, cuma mereka saya anggapnya nyimpen barangnya dulu. Karena memang bocil-bocil ini tuh langganan saya dari dulu banget teman-teman. Saat saya masih jualan di atas rumah, mereka itu udah suka jajanan aku. Jadi saya udah percaya banget sama mereka. Tapi dibalik itu saya juga nggak mau maksa mereka ya teman-teman. Kalau misalnya mereka mau belanja di warung yang lain ya nggak apa-apa. Saya nggak mau maksa mereka kalau misalnya harus jajan di warung gitu. Begitu juga dengan tetangga-tetangga sama keluargaku ya teman-teman. Saya tuh sering bilangin ke mereka kalau misalnya mau belanja di warung itu jangan di sini terus. Kalian tuh bisa juga berbagi rezeki di warung yang lain. Soalnya rezeki itu udah diatur ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau belanja di warung, niatnya misalnya mau belanja di warung nih teman-teman, tapi kalian itu ke warung yang lain, ya itu namanya rezeki orang, berarti itu bukan rezeki aku. Soalnya di sini saya nggak mau ada saingan ya teman-teman. Seharusnya kita tuh sesama penjual harus saling mendukung, saling mensupport gitu. Karena saya juga pernah dapat penjual gitu ya teman-teman, mereka tuh saling ngejelek-jelekin gitu, hingga akhirnya mereka tuh saling benci gitu ya teman-teman. Itu tuh hal yang sangat saya hindari. Semoga para penjual yang ada di sekitar warung tuh nggak nganggap saya saingan ya teman-teman, karena saya tuh nggak mau punya musuh gitu. Jadi untuk para pembeliku yang nontonin video aku ini, saya nggak mau maksa kalian harus belanja di warung ya. Kalau misalnya kalian mau belanja di warung yang lain ya nggak apa-apa, itu udah rezeki mereka. Di sini saya cuma percaya kalau rezeki itu nggak bakal tertukar dan udah ada takarannya masing-masing. Terutama untuk para tetanggaku, keluarga dan bocil-bocil ya. Kalian tuh jangan harus belanja di sini, kalian juga harus berbagi rezeki di warung yang lain. Kalian tuh jangan sampai bilang gak enakan gitu ya teman-teman sama aku kalau misalnya kalian tetanggaan atau baku keluarga sama saya, jadi kalian harus belanja di warung gitu ya. Jangan ya teman-teman, kalian tetap harus belanja di warung yang lain kalau misalnya kalian memang niatnya mau ke sana gitu ya teman-teman. Soalnya di sini saya pernah dapat ya teman-teman,
teman-teman, salah satu tetanggaku gitu habis belanja di warung sebelah, dan dianya tuh lewat depan warung gitu teman-teman. Terus itu hasil belanjaannya diumpetin gitu, soalnya nggak mau ngasih lihat aku. Ya Allah, ngapain sih kayak gitu? Itu tuh memang udah rezeki orang, jadi nggak usah nggak enakan gitu sama saya. Malahan saya nggak enak banget ya teman-teman kalau digituin. Itu kayak saya maksa kalau kalian tuh harus jajan di warung. Jadi kalau misalnya kalian belanja di warung yang lain ya nggak apa-apa, eh, pegang aja jajanannya, nggak usah disembunyiin gitu. Masa iya kalau misalnya kalian udah belanja di warung sebelah terus saya langsung cegat kalian, bilangin kalian kenapa jajan di warung yang lain? Yang enggak lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belanja di warung yang lain, silahkan ya teman-teman, saya nggak mau maksa kalian. Oke deh, lanjut ke video. Di sini tuh saya udah selesai nyusun-nyusunin hasil belanjaanku di meja jualan ini ya teman-teman. Selain di meja jualan ini juga ada hasil jajanan aku di lemari etalase. Cuma saya nggak ngerekam gitu ya teman-teman saat nyusun-nyusunin barang di sana. Soalnya agak riweh gitu ya teman-teman. Saya sambil nyusun barang sambil jualan juga. Jadi pada saat nyusun belanjaan di lemari etalase saya skip aja agar lebih menghemat waktu aku ya teman-teman, agar cepat selesai juga. Soalnya kalau sambil jualan, sambil nyusun belanjaan, sambil ngonten juga itu tuh nguras waktu banget ya teman-teman. Jadi untuk menghemat waktu saya agar nanti tuh saya juga bisa masak ya teman-teman. Soalnya di sini tuh udah sore gitu. Saya skip aja untuk nyusun belanjaan atau ngevideoin nyusun belanjaan di lemari etalase. Oh iya, untuk teman-teman yang baru nemuin channel ini dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika saya up video terbaru. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, sering like, sering komen, sering nonton tapi nggak pernah komen, terima kasih banyak ya. Semoga kalian nggak pernah bosan nontonin video-video aku. Terus lanjut, di sini saya mau masukin air gelas ke kulkas bagian paling bawah ya teman-teman. Jadi isi kulkasnya tuh cuma air gelas aja, saya nggak nyetok minuman-minuman gelas yang lain. Soalnya takutnya nanti abang Nesar sama adeknya suka minum minuman gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya cuma nyetok air gelas aja. Dan sebenarnya semalam itu saya udah keluar belanja ya teman-teman. Terus saya juga ngambil air gelas 1 karton. Cuma itu air gelasnya dibeli gitu sama ponakan aku teman-teman, 1 kartonnya. Terus saya bilangnya ya nggak ada stok air gelas aku dong di warung. Jadi besoknya saya langsung belanja air gelas lagi. Air gelas di warung itu lumayan laris ya teman-teman. Cuma saya tuh jarang nyetok. Soalnya kalau misalnya saya belanja itu kan cuma pakai motor. Dan kalau misalnya udah 2 karton hasil belanjaan aku tuh saya nggak bisa ngambil air gelas lagi. Soalnya udah nggak muat di motor. Terus di sini orang-orang mulai ngumpul di warungnya teman-teman. Di sini ada mama, ada teman papi, ada ipar aku juga. Kalau ini pesanan teman papi, pesannya extra jos susu. Selain pesanan extra jos susu, nanti juga ada yang pesan es jeruk make teko sedang gitu ya teman-teman. Dan pesannya untuk minum di warung aja. Jadi di sini saya langsung bikinin di teko dan tinggal saya kasih gelas aja. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.